Kadang-kadang takdir buruk yang menimpa kepada kita, menimpa kepada keluarga kita tercinta, suami kita, istri kita, itu bukan semata-mata karena dosa yang pernah kita perbuat, bukan karena takdir buruk itu mampu memberikan kepada kita pelajaran saja, tapi terkadang takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita karena kita jarang berdoa. Makanya kadang-kadang zikir dan doa itu mempengaruhi bagaimana jalan kehidupan kita. Makanya kalau orang sudah tidak berdoa, dia sudah tidak mendapatkan hidayah pada hatinya. Karena tanda hidayah pada hati kita itu apa? Ya karena kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mas Andri treble-nya turunin aja, treble. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada ibu-ibu dan kepada seluruh keluarga Majelis Talim Al-Fatah, semoga Allah senantiasa mengkuatkan pundak kita di dalam kita menjalankan amanah di dalam perjalanan hidup. Menjadi seorang ibu merupakan takdir terbaik dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dan semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk. Seorang wanita yang tidak mendapatkan petunjuk biasanya akan sibuk dengan yang bersifat perasaan dan mungkin akan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi seorang wanita apabila mereka telah disibukkan dengan petunjuk dan mereka diberikan kekuatan, maka sesungguhnya itu merupakan sumber keberuntungan di dalam kehidupan. Siapa orang yang paling beruntung ketika menjadi orang tua? Kalau dia mendapatkan anak perempuannya betul-betul salihah, maka mampu memberikan hijab bagi orang tuanya dari neraka. Siapa suami yang paling beruntung? Suami yang paling beruntung adalah ketika dia mendapatkan seorang istri cita rasa sahabat yang mendukungnya dia menuju kepada surga. Dan siapa anak yang paling beruntung? Anak yang paling beruntung adalah anak yang mendapatkan ibunya selayak madrasah yang terus memberikan kepadanya kebaikan di dalam perjalanan, di dalam pembentukan karakter dirinya. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya kebutuhan wanita kepada petunjuk itu merupakan perkara besar dan tidak ada keberuntungan kecuali ketika kita mendapati kaum wanitanya telah mengalami ketakwaan dan telah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Semoga kita dan seluruh wanita pada keluarga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk dan senantiasa dikuatkan di dalam perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu dan keluarga besar Majelis Taklim Al-Fatah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya kita ini adalah kumpulan peristiwa dan kita berpindah dari satu kejadian menuju kepada kejadian berikutnya. Kita ini merupakan kumpulan setiap peristiwa ketika kita berpindah dari satu peristiwa kepada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap kejadian dan setiap peristiwa itulah yang disebut dengan takdir ketika kita menjalani sebagai manusia dan sebagai hambanya Allah. Tentunya kita berharap semoga setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita mendapatkan takdir yang manis, dan itu merupakan ekspektasi dan keinginan kita. Tapi terkadang kehidupan kita tidak selalu mempertemukan kita dengan sesuatu yang sifatnya manis. Kadang-kadang peristiwa dan kejadian di dalam kehidupan kita mempertemukan kita dengan berbagai macam perkara takdir yang pahit yang harus kita hadapi. Takdir pahit itu biasanya kita sebut dengan musibah. Takdir pahit itu biasanya kita sebut dengan ujian yang datang di dalam kehidupan kita, dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan. Hidup itu pasti bertemu dengan setiap takdir pahit. Kadang kita bertemu dengan kesedihan, kadang kita bertemu dengan perpisahan, kadang kita bertemu dengan rasa sakit, dan kadang kita bertemu dengan kesulitan. Dan itu merupakan warna kehidupan yang tidak boleh, yang tidak bisa kita ingkari dan kita tidak bisa kabur darinya ketika kehidupan kita mempertemukan dengan itu. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu pasti datang dalam kehidupan kita, maka kita patut bertanya, kenapa kadang-kadang ujian dan takdir pahit itu datang dalam kehidupan kita? Memang betul, semua yang terkadang tidak kita inginkan ketika datang itu takdir. Tapi kita juga harus mengerti terlebih dahulu, kenapa kadang-kadang kita mendapatkan ujian dan musibah. Walaupun kita tahu ujian dan musibah itu datangnya dari Allah, dan apapun yang datang dari Allah itu tidak pernah cacat, dan apapun yang datang dari Allah itu tidak pernah salah. Tapi ketika kita paham bahwasanya apapun yang datang dari Allah itu tidak pernah salah, apapun yang datang dari Allah tidak pernah cacat,
Tapi kita juga patut bertanya, kenapa kehidupan manusia itu kadang-kadang mempertemukan mereka dengan takdir yang pahit, di mana kita, hampir mayoritas di antara kita tidak ada yang siap untuk menghadapi takdir pahit ketika terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti terlebih dahulu, takdir itu ada dua, ada takdir yang manis dan ada yang kedua yang disebut dengan takdir yang pahit. Dan kita bagaimanapun hidup pasti berjumpa dengan takdir pahit yang terjadi pada kehidupan kita. Sekarang mari kita buka, kenapa kadang-kadang teras kehidupan kita harus berhadapan dengan takdir yang pahit, yang tentunya notabene kita sebagai manusia tidak ada yang suka dengan takdir yang pahit, walaupun itu merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi, suka atau tidak suka. Tapi setidaknya kita paham kenapa takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita, supaya kita memahami bagaimana alurnya ketika takdir bernama musibah dan ujian itu datang dalam kehidupan kita. Para ulama lalu mengatakan kepada kita bahwasanya takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita karena 3 sebab. Dan ketika kita mendapatkan 3 sebab ini, maka sesungguhnya ini merupakan 3 perkara yang biasanya memberikan takdir berat di dalam kehidupan kita. Makanya ketika nanti kita mempelajari 3 perkara ini, setidaknya kita berusaha bagaimana kita mempelajari tentang 3 faktor yang menyebabkan takdir pahit terjadi dalam kehidupan kita, supaya setidaknya kita mendapatkan kemudahan ketika kita tidak terus-menerus mendapatkan takdir pahit yang kita hadapi di dalam kehidupan. Apa 3 perkara yang menyebabkan terjadinya takdir pahit di dalam kehidupan kita? Yang pertama, biasanya takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ini merupakan perkara yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah dan kesulitan yang menimpa kepada dirimu kecuali disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan sebagian besar dari kemaksiatan yang pernah kamu perbuat. Disinilah kita paham bahwasanya hidup itu selayak algoritma dan tidak ada yang terputus dari satu peristiwa kepada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Apa yang kita dapatkan tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat. Kalau ibu membuka algoritma di Instagram, ibu pasti paham algoritma Instagram. Kalau ibu melihat konten, di situ ada entertain, dan ibu menahan konten itu sampai mengulang konten itu 2-3 kali, pasti timeline ibu akan penuh dengan tayangan-tayangan entertain. Kenapa? Karena apa yang kita lihat membentuk apa yang hadir pada timeline kita. Saya suka melihat bola. Kalau ada tayangan bola, highlightnya saya tahan, saya ulang-ulang beberapa kali, maka biasanya timeline saya penuh dengan bola. Kontennya adalah konten bola. Kenapa? Sesuai dengan apa yang menjadi kecondongan saya ketika melihat satu konten. Itulah yang disebut dengan algoritma. Dalam hidup pun sama, hidup itu tidak pernah putus sendiri. Kalau ibu pernah mendapati satu buku yang bagus, maka halaman 5 itu berkaitan dengan halaman 10. Halaman 10 berkaitan dengan halaman 15. Halaman 15 pasti berkaitan dengan halaman 40. Dan tidak mungkin buku yang bagus kecuali setiap halamannya itu berkaitan. Makanya kalau ada buku bagus, ada halamannya yang sobek 5 halaman, bisa jadi kita tidak akan paham alur ceritanya. Karena pada 5 kertas yang sobek itu bisa jadi di situ ada keterkaitan yang tidak bisa kita baca. Karena apa? Buku yang bagus itu tidak pernah terputus tema pada setiap halaman. Sama pula dalam kehidupan itu semua berkaitan. Apa yang pernah kita lalui ketika dulu menjadi anak, bisa jadi inilah yang kita rasakan ketika hari ini kita menjadi anak. Apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu bisa jadi adalah apa yang kita hadapi pada kehidupan hari ini. Karena siapapun yang menanam pasti dia akan menuai. Dan sesungguhnya itulah kehidupan. Kadang-kadang hadirnya kesulitan dalam kehidupan saya, kadang-kadang kesulitan itu hadir pada kehidupan ibu, mendapatkan musibah, itu bukan karena Allah yang dolim dan bukan Allah yang jahat. Karena Allah tidak mungkin dolim, Allah tidak mungkin jahat. Kalau kita tuduh Allah itu jahat, siapa yang tidak jahat? Kalau Allah saja kita tuduh jahat. Maka ketika kita sepakat Allah itu tidak jahat, berarti ketika Allah memberikan kepada manusia sebuah takdir yang pahit yang menimpa pada dirinya, maka bisa jadi itu merupakan perbuatan dari dosa yang pernah dia lakukan, sampai akhirnya Allah menghadirkan balasan dari apa yang dia perbuat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Takdir pahit itu tidak datang secara sporadis. Takdir pahit dan ujian itu tidak datang tanpa penjelasan.
Tapi takdir pahit itu datang dengan penjelasan yang terperinci, dan salah satu penjelasan terperinci dari sebuah takdir pahit yang kita rasakan hari ini misalnya, itu ada kaitannya dengan apa yang pernah kita perbuat. Maaf ya Bu, Ibu tiba-tiba hari ini atau beberapa waktu terakhir mendapatkan sebuah takdir berat. Ibu berhadapan dengan anak Ibu yang senantiasa tidak mau berkomunikasi dengan Ibu. Ibu melihat dia kalau ngobrol dengan gengnya bisa panjang, nelpon sampai 2 jam. Tapi sekalinya Ibu ketika menghubungi dirinya, Masya Allah, Ibu kayak pacar bertepuk sebelah tangan. Ketika dia tidak mau membalas WhatsApp Ibu, jarang untuk menelpon balik gitu. Maka bisa jadi sebuah takdir yang sedang kita rasakan begitu berat, tanpa kita sadari, maka itu bisa jadi adalah akibat perbuatan kita di masa lalu. Kita dulunya mungkin tidak pernah komunikatif dengan ibu kita, tidak pernah hangat ketika berbicara dengan ibu kita, tidak pernah berkomunikasi hangat dengan bapak kita, tanpa kita sadari apa yang kita perbuat sekitar 20 tahun yang lalu. Hari inilah yang kita rasakan ketika kita menjadi seorang ibu dan menjadi seorang mama. Pada saat anak kita pun tidak mau berkomunikasi dengan kita, persis ketika dulu 20 tahun yang lalu kamu tidak mau berkomunikasi dengan mamahmu. Dan semua itu merupakan bagian dari sebab akibat untuk menjelaskan kepada kita tentang sebuah pesan yang sangat kuat. Setiap halaman dalam kehidupan kita tidak ada yang terputus kecuali semuanya bersambung. Kita pula mendapati ada sebuah kisah nyata, yaitu kisah nyata yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin pernah mendapatkan masalah berat ketika di usia senjanya. Pada usia 60 tahun lebih, beliau tiba-tiba mendapatkan problem dalam finansialnya, sampai akhirnya Muhammad bin Sirin tidak bisa membayar utang. Konsekuensinya pada saat itu orang yang tidak bisa membayar utang harus dijebloskan ke penjara. Maka ketika beliau berada di balik jeruji besi, ketika beliau berada di dalam penjara, beliau tidak langsung mengatakan ini adalah ujian yang menimpa kepada saya, ini adalah konsekuensi iman saya, makanya saya diuji di masa tua. Tidak. Muhammad bin Sirin itu langsung ketika beliau di balik jeruji besi, beliau duduk, beliau terpenung, dan dia berkata kepada dirinya, dosa apa yang saya lakukan sampai saya ketika usia tidak lagi muda terlilit utang dan tidak bisa membayar utang saya sampai saya dijebloskan ke penjara. Ibu tahu, memorinya Muhammad bin Sirin terbang kepada peristiwa 40 tahun yang lalu. Pada saat Muhammad bin Sirin masih berusia muda, umur 20 tahun, ternyata beliau pernah mendapati ada salah satu temannya yang terlilit utang, lalu tidak bisa membayar utangnya dan harus diseret ke penjara. Saat itu Muhammad bin Sirin bukannya mendoakan, bukannya memberikan motivasi dan kekuatan untuk temannya, tapi justru Muhammad bin Sirin itu ikut-ikutan membuli. Lalu dia memanggil temannya itu dengan panggilan yang sifatnya menyindir. Ya gharim, hei orang yang banyak hutang. Ucapan itu sudah diucapkan Muhammad bin Sirin 40 tahun yang lalu. Perkataan itu naik ke langit, menempel ke pintu-pintu langit tanpa beliau sadari, dan setelah 40 tahun akhirnya perkataan itu kembali kepada dirinya beliau. Beliau pun tidak bisa membayar utang ketika beliau tidak lagi muda, dan beliau pun mendapatkan persis dengan apa yang pernah beliau komentari dari temannya ketika dijebloskan ke dalam penjara gara-gara tidak bisa membayar utang. Makanya Bu, saya menyampaikan, ini agak sedikit di luar tema. Kalau Ibu mendapatkan postingan apapun tentang peristiwa seseorang dan keluarganya, tahan diri, jangan ikut-ikutan untuk membuli orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kata Rasulullah, siapapun orang yang melihat saudaranya sedang terjatuh dalam dosa, lalu dia ikut membuli temannya dan saudaranya yang sedang terjatuh dalam dosa, maka kata Nabi, dia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai dia pun akan mendapatkan cobaan pada dosa yang sama, dan bisa jadi dia pun terperosok dengan dosa itu sebagaimana orang yang pernah dia bully jatuh dalam dosa itu. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang kita suka komentar ada kasus keluarga, dasar suaminya begini, dasar istrinya begini, tanpa kita sadari komentar kita bisa membuka pintu ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Kita pun akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kita pun belum tentu selamat dari dosa itu sebagaimana orang yang kita bully. Makanya disitulah kita memahami betul bahwasanya terkadang takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita itu disebabkan karena kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Itulah kenapa memperbarui dosa dengan kita melakukan taubat dan istighfar setiap waktunya itu teramat penting. Karena yang paling kita khawatirkan tidaklah satu dosa yang turun, kecuali pasti
memberikan konsekuensi di dalam kehidupan kita. Konsekuensi itu kita bayar dengan apapun yang akan kita temukan di masa mendatang. Makanya orang yang pernah menyulitkan, maka pasti dia akan disulitkan. Orang yang pernah mendolimi, pasti dia akan mendapatkan kedoliman. Dan siapapun yang pernah memberikan kejahatan, maka dia pun pasti akan mendapatkan kejahatan persis dengan apa yang pernah dia perbuat di dalam hidupnya. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu sedang berbuat jahat, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Dan itu memberikan kepada kita hati-hati terhadap apapun yang kita katakan, hati-hati terhadap apapun yang kita ucapkan, hati-hati terhadap apapun yang kita komentari. Karena sesungguhnya itu tidak akan terputus dari peristiwa yang akan datang di masa mendatang, persis dengan apa yang pernah kita perbuat ketika dulu kita di masa lalu. Makanya saya selalu memberikan nasihat kepada banyak anak muda yang laki-laki itu sering saya kasih nasihat begini, Bu, silahkan kalau memang tidak bisa dinasihati untuk berbuat dosa, untuk meninggalkan dosa, tapi setidaknya jangan lakukan satu dosa, yaitu adalah zina. Mereka bertanya, kenapa Ustadz zina? Ustadz sangat khususkan untuk tidak melakukan zina. Saya berkata sama anak-anak muda, karena dosa zina itu utang. Siapapun di antara kita yang berzina, maka kelak nanti di antara keturunannya pun akan mendapatkan zina, sebagaimana dia menzinai seorang wanita dari satu anak dari keluarga yang sangat mencintainya. Itulah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya pada kehidupan kita setiap halamannya tersambung. Jangan kita mengira apa yang kita rasakan hari ini tidak ada kaitannya dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau Instagram ada algoritmanya, kalau TikTok ada algoritmanya, kalau halaman, setiap halamannya selalu ada ketersambungannya dan ada connecting lines-nya, maka kehidupan kita pun sama. Kadang-kadang takdir pahit yang terjadi pada kehidupan kita tidak lepas dari apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan kalau kita mendapatkan takdir pahit, cek siapa orang yang pernah kita sakiti. Bisa jadi apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan hari ini itu merupakan balasan dari apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Makanya, Bu, ngaji mah ngaji, jangan sampai kita mendolimi orang, jangan sampai menyakitin orang, karena semua ada harga yang harus dibayar. Tidak ada pesta yang tidak ada pesta yang tak usai. Kalau kamu menyakitin orang, mungkin kamu hari ini tertawa, tapi seiring waktu kamu akan merasakan akibat dari apa yang pernah kamu perbuat, karena Allah menetapkan sebab akibat di dalam kehidupan. Makanya kita juga membaca di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah setiap kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Berarti pemahaman dari ayat ini, setiap keburukan pun akan dibalas dengan berbagai macam keburukan. Karena takdir pahit tidak datang secara sporadis. Takdir pahit itu datang dari peristiwa yang pernah kita lakukan di masa lalu tanpa kita meminta ampunan kepada Allah. Peristiwa itu menggantung di pintu-pintu langit dan akhirnya turun di waktu yang ditentukan oleh Allah persis dengan apa yang pernah kita lakukan dan pernah kita perbuat. Itulah betapa kehidupan itu harus kita pahami sebab akibat. Saya, Bu, punya pengalaman. Ini mungkin pengalaman tidak terlalu penting, tapi selaras dengan poin yang pertama. Dulu ketika kita umroh, pada saat itu belum ada regulasi bahwasanya umroh kalau kita ke Raudhah itu harus bergiliran dan mendaftar. Kalau kita masih ingat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu ketika kita umroh, lalu kalau kita pengen ke Raudhah, silahkan datang ke Raudhah, desak-desakan. Saya pernah dalam satu momen merasakan betul surat Al-Isra ayat yang ke-7. Bagaimana ketika saya datang ke Raudhah tengah malam, saya berusaha betul untuk tidak mau melewati orang sholat semampu saya, karena memang di dalam sunnah kita dimakruhkan dengan sangat untuk melewati tempat orang sholat. Saya masuk ke Raudhah yang saat itu karpetnya hijau untuk membedakan dengan karpet-karpet yang ada di Masjid Nabawi. Masuk saya, ada orang sedang sholat, maka saya berdiri dan saya tidak mendapatkan space untuk sholat, dan akhirnya saya berdiri menunggu beliau selesai sholat. Ada orang di belakang saya, orang-orang Mesir, dari lahjahnya, logatnya saya tahu ini orang Mesir. Kalau ibu mungkin tidak tahu, Mesir atau Tunisia mungkin tidak tahu. Kalau saya tahu ini orang Mesir, maka saya didorong. Dan ketika saya didorong, saya bilang, ana waqif.
amamal musalli. Saya lagi berhenti di depan orang yang sholat. Tapi orang Mesir itu marah dan berkata, imshi, imshi, jalan, jalan. Ini macet. Saya bilang ada orang sholat. Dan qadarullah sebelah kanan itu ada rongga supaya dia bisa masuk. Tapi memang orang Mesir yang memaksakan ngelewatin itu. Saya bertahan dan tidak mau untuk pindah. Karena saya melihat ada rongga di sebelah kanan saya. Imshi huna, imshi huna. Saya bilang. Akhirnya saya berdiri secara tidak langsung menjaga orang itu ketika sholat. Selesai sholat, saya mau jalan. Ternyata orang tersebut yang tadi saya tidak sengaja dengan berusaha tidak melewatinya ketika sholat, ternyata langsung narik saya, memberdirikan saya di tempat beliau tadi sholat, lalu menyuruh saya sholat. Lalu beliau berdiri di samping saya dan menjaga saya sholat, persis dengan apa yang tadi saya lakukan ketika niat saya sebenarnya bukan menjagain dia sholat. Niat saya tadi supaya tidak melewati dia sholat. Dan saya sholat, karena saya orang Jawa sungkan, akhirnya sholatnya saya agak percepat. Orang Jawa kan sungkanan, ya kan? Makanya gandul itu nasi-nasi sungkan dia. Maka saya agak sungkan, saya percepat. Saya membaca Al-Kafirun, yang kedua membaca Al-Ikhlas, sudah. Ketika saya tidak enak, dia masih berdiri dengan membentangkan tangannya. Dan beliau orang Tunisia, badannya gede. Maka saya langsung berdiri karena saya tidak mau beliau menunggu terlalu lama. Saya masih ingat, saya didudukkan oleh beliau, didudukkan, lalu dia mengatakan doa, doa. Akhirnya saya berdoa. Saya berdoanya sebentar aja menggunakan doa yang paling inti yang ada di dalam kitab. Baru sekitar 3 menit, 4 menit saya berdoa selesai. Maka beliau tidak percaya dan memerintahkan saya, duduk lagi, doa, doa. Dan akhirnya saya berdoa dan betul-betul saya cuek dengan beliau. Saya kira nanti beliau pergi. Ya sudahlah, kepalang tanggung saya perpanjang doa saya sampai 15 menit. Dan beliau pun masih menunggu saya sampai 15 menit. Belum selesai, artinya belum kering saya melakukan perbuatan ketika saya tidak melewati beliau sholat. Ternyata langsung dibayar kontan oleh Allah untuk mendeliver sebuah pesan, untuk mengirimkan sebuah pesan untuk saya. Tidak ada kebaikan yang kadaluarsa, tidak ada kebaikan yang expired, tidak ada kebaikan yang basi, karena semua itu pasti akan diberikan gantinya oleh Allah kepada kita. Sebagaimana kejahatan itu pun tidak ada yang basi, kejahatan itu tidak ada yang expired. Bisa jadi takdir buruk yang kita dapatkan karena kita pernah memberikan takdir buruk bagi kehidupan orang lain. Mungkin orangnya sudah lupa dengan sesuatu yang kita berikan padanya kesulitan, tapi Allah tidak akan pernah lupa pada setiap kesulitan yang kita berikan kepada orang. Makanya hari ini ibu dan bapak, ibu-ibu, kalau sedang kita mendapatkan sesuatu yang berat, cek hubungan kita dengan sesama manusia. Apa yang pernah kita perbuat, itulah yang sejatinya pasti kita akan dapatkan. Apalagi hubungan orang tua, itu juga sangat luar biasa. Ada satu kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani seorang ulama. Beliau pernah jalan di pasar. Ketika beliau lagi jalan di pasar, ada orang tua sedang bertengkar sama anaknya. Ketika sedang bertengkar sama anaknya, maka seketika anaknya memuncak emosinya. Lalu beliau tidak terkontrol sikapnya dan beliau menampar bapaknya yang sudah renta di tengah pasar. Disaksikan banyak mata orang yang melihatnya, tak terkecuali Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Ditampar itu laki-laki tua renta di tengah pasar, di pipi sebelah kanan. Ketika Sabit Al-Bunani sebagai seorang ulama paham sunnah, bergemuruh hatinya ketika melihat kemungkaran, melihat seorang bapak ditampar sama anak muda. Maka ketika beliau bergemuruh dadanya, dia datangi anak muda itu, lalu dia akan pukul pemuda tersebut. Tetapi pada saat akan dipukul, orang tua yang ditampar itu berkata, hada ibni, ini anakku, yang tadi nampar saya itu anakku sendiri. Fala tadrib, jangan dipukul, karena saya sedang membayar hutang. Dari hutang saya dulu ketika saya pernah menampar bapak saya. Saya pernah menampar bapak saya di pipi sebelah kanan. Dan hari ini pun saya membayar hutang saya ketika anak saya menampar pipi saya sebelah kanan. Sampai letak pipinya dan posisinya pun tidak diubah oleh Allah. Ketika beliau menampar bapaknya di posisi pipi sebelah kanan, maka pada posisi sebelah kanan pun dia ditampar sama anaknya. Untuk memberikan kepada kita, itulah kadang-kadang kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu sekuler,
Apa yang kita hadapi hari ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sebelumnya. Itu kamu terlalu sekuler. Kadang-kadang kita menganggap bahwasanya kita ini kalau mendapatkan setiap kesulitan kita langsung menganggap ini karena iman saya yang tinggi. Alah, terlalu cepat kamu itu menganggap dirimu suci. Tapi disitulah kita paham takdir buruk itu datang dalam kehidupan kita. Itu salah satunya karena perbuatan buruk yang pernah kita perbuat. Ingat ya Bu, surat Al-Isra ayat 7 dan surat Al-Ihsan ayat 60. Itu yang kita harus dapatkan. Makanya saya tutup poin yang pertama ini dengan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada lingkaran dakwah dan lingkaran keluarga dakwah saya. Ada salah satu di antara keluarga dakwah kami pernah cerita kepada kita, lalu mengatakan kepada kita, Ustadz, bagaimana kalau kita menjaga jarak dengan bapak kita dan kita tidak mau terlalu dekat dengan bapak kita? Saya lalu menjawab sama beliau, ini seorang bapak-bapak yang konsultasi, kenapa Pak? Sudahlah, maafkan Pak, maafkan bapaknya dulu, udahlah tidak usah menjaga jarak semacam itu. Maka beliau berkata, Ustadz, maaf Ustadz, Ustadz mau nggak dengarkan latar belakang masalah kami pada keluarga kami? Saya bilang silahkan. Beliau bercerita, Ibu, bagaimana beliau punya seorang bapak, orang tua, ada bapak dan ibunya. Ketika kondisi bisnis bapaknya sedang tinggi, pada saat itulah bapaknya akhirnya menikah kembali tanpa memberitahu istri yang pertama. Maka qadarullah pada saat itu istri yang pertama kecewa. Bukannya dikondisikan, bagaimana ditenangkan, dihangatkan dulu, malah bapaknya mengeluarkan ancaman. Ancamannya apa? Kalau kamu nggak terima dengan apa yang saya lakukan, silahkan aja kamu minta cerai, saya akan ceraikan kamu. Tapi ingat dengan satu syarat, kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari uang dari setiap perusahaan yang aku miliki. Wanita apabila ditantang biasanya keluar sifat pabriknya. Maka pada saat itu ibunya berkata, ya sudah, karena terkadang wanita itu terkadang cuma butuh ditenangkan, diyakinkan sebenarnya. Mungkin bapaknya juga emosi. Akhirnya sang ibu memproses proses perceraian. Pada waktu yang pertama pengadilan yang kedua tidak membuahkan hasil, dan akhirnya pengadilan yang ketiga. Dan ketika dijatuhkan ketok palu oleh hakim karena sang bapak memakai pengacara dan betul-betul memastikan tidak ada uang sepeser pun yang masuk kepada mantan istri, maka ketika diketok palu dan diputuskan berpisah dan tidak ada harta yang diberikan kepada mantan istri, pada saat itulah istrinya langsung berkata, ibu saya langsung mengatakan di ruang sidang, Ustaz, dan saya tidak pernah lupa perkataan ibu saya kepada bapak. Ibu saya berkata di ruang sidang sebelum kita berpisah, demi Allah ya Mas, apa yang kamu lakukan kepada keluarga kita dan rezeki yang kamu kumpulkan lalu kamu tidak berikan haknya kepada anak-anakmu, demi Allah semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Kalimat itu diucapkan dan akhirnya selesai. Akhirnya sang bapak pergi bersama istri keduanya, anak-anaknya pergi bersama sang ibu, dan ibunya harus struggling dalam hidupnya. Dan ternyata kata beliau yang konsultasi ini berkata, tidak lama Ustadz, tidak butuh waktu sampai 5 tahun, bisnisnya bapak berantakan semuanya. Jatuh sakit, pisah dari istri yang kedua, dan beliau sekarang seorang diri merana, dan beliau tinggal di kontrakan. Dan itulah yang menjadikan saya tanya sama Ustadz, apakah saya boleh menjaga jarak karena ingat apa yang dirasakan mendiang ibu saya dulu ketika hidup pada saat ketika beliau disakiti bapak. Saya lalu memberikan jawaban kepada beliau supaya tetap memaafkan. Tapi apa yang kita dapatkan dari peristiwa itu? Yang kita dapatkan itulah kejahatan. Tidak ada seseorang yang melakukan sesuatu dari sebuah dosa yang dia kerjakan kecuali dosa itu akan terus membuntutinya, sebagaimana bayang-bayang membuntuti kita, dan akan datang tepat pada saat ketika Allah mentakdirkan terjadinya takdir pahit dalam kehidupan kita persis dengan apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Makanya Bu, kalau kita mendapatkan kedoliman lalu tangan kita tidak mampu untuk membalas kedoliman itu, maka pastikan hati ibu, Allah tidak akan pernah membiarkan kedoliman kecuali kedoliman itu selalu dibayar oleh Allah 2 kali. Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas.
Dan itu merupakan sebuah janji yang tidak Allah pernah ingkari selama-lamanya, selama alam ini masih berputar dalam kehidupan di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita? Takdir buruk itu terjadi dalam kehidupan kita karena pada dasarnya untuk membentuk kita menjadi yang lebih baik. Karena takdir buruk itu terkadang Allah kirimkan bukan karena Allah pengen dolim kepada kita, enggak. Tapi terkadang takdir buruk itu Allah kirimkan kepada kita supaya kita menjadi lebih kuat dan supaya kita tertempa dengan pelajaran demi pelajaran yang membuat kita kuat kakinya berjalan pada kehidupan di masa mendatang. Kalau bukan karena ujian, maka kita tidak akan pernah bisa mengambil pelajaran. Kalau ibu tidak mendapatkan ujian, mungkin ibu tidak akan bangun sholat malam. Kalau tidak karena ujian, mungkin ibu tidak akan datang ke tempat kajian supaya mendapatkan nasihat. Karena kita memahami kaedahnya. Kaedahnya apa? Pelaut yang hebat tidak akan lahir dari laut yang tenang. Tapi pelaut yang hebat itu lahir dari gelombang air laut yang tinggi. Disitulah kita akan mendapati pelaut yang hebat. Orang yang betul-betul hebat adalah orang yang terus diberikan ujian di dalam hidupnya. Allah terkadang memberikan kepada kita ujian, kita memandangnya itu buruk, tetapi sesungguhnya di balik sesuatu yang buruk yang kita lihat ada banyak kebaikan yang kita akan jumpai. Makanya terkadang kita mendapatkan makanan pahit, walaupun itu tampaknya buruk, tetapi ternyata justru manis untuk kita dan kesehatan kita di masa mendatang. Tapi terkadang kita suka dan gandrung dengan makanan yang manis, tapi justru buruknya untuk kita di masa kita nanti tua nanti. Kadang-kadang takdir pahit itu kayak makanan yang pahit. Kita tidak suka, kita tidak terlalu condong kepada makanan pahit, tapi ternyata membawa kebaikan kita di masa tua nanti ketika kita mungkin selamat dari penyakit diabetes. Mungkin kita diberikan makanan yang sehat, yang terasa hambar dan tidak asin dan tidak gurih, tapi justru kita terselamatkan dari hipertensi di masa kita tua nanti. Banyak perkara yang terkadang Allah mengirimkan kepada kita sebuah takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan Allah itu tidak mampu memberikan kepada kita apa yang kita mau, tapi terkadang takdir buruk yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan yang kita mau, karena kita sedang dibentuk oleh Allah dan diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Ustaz, saya mendapatkan cobaan pada keluarga. Mungkin kalau ibu tidak diberikan cobaan keluarga, mungkin ibu tidak akan pernah merasakan manisnya dan khusyuknya menangis di tengah malam ketika ibu meminta pertolongan kepada Allah. Saya punya keluarga besar, maka beliau terkecewakan sama suaminya. Maka ketika beliau berkata dan meminta kepada saya sebuah perkara, saya bilang, coba sholat malam. Qadarullah beliau sholat malam dan rumahnya itu belakangnya ada halaman, dan sholatnya itu kalau malam jam 3 di halaman belakang, di ruang rumahnya yang tidak ada atapnya. Anaknya telepon saya, Mas, iya, mama itu kalau sholat malam jam 3 itu di belakang halaman. Jadi saya takut gitu ngelihat putih-putih di belakang. Kalau kita lihat ini kayak kuntilanak hijrah gitu kan, di belakang. Maka tolonglah tanya kepada mama, kenapa mama melakukan itu, walaupun saya tahu mama lagi ada masalah dengan papa. Akhirnya bilang, nanti mama tolong telepon saya. Saya telepon, Bu, kenapa ibu sholat malam? Iya mas, alhamdulillah, karena manggil saya mas karena keluarga. Iya saya mas, sekarang sholat malam alhamdulillah saya ngerasain. Tapi katanya sholat malamnya di belakang ya Bu, nggak di kamar. Iya, kenapa? Supaya saya dengan Allah tidak ada lagi hijab. Masya Allah. Ya benar juga. Ya saya nggak bisa nyalahin karena tempatnya tidak salah. Tapi disitulah kita mendapatkan bahwasanya terkadang Allah memberikan takdir pahit yang ada pada kehidupan kita, karena pada dasarnya kita sedang diselamatkan pada sesuatu yang tidak kita sadari pada perkara itu buruk untuk kita. Saya pernah cerita di sini. Saya ini punya anak. Ada salah satu anak saya itu titik lemahnya itu pada permen. Karena anak saya itu titik lemahnya beda-beda. Ada yang manis, ada yang titik lemahnya asin, ada yang titik lemahnya kebanyakan makan, ada titik lemahnya susah makan, Masya Allah. Ada anak saya nomor 4 tuh kalau makan 3 piring habis Bu. Tapi ada saya nomor 5, ngelihat makanan itu kayak ngeliat musuh. Nah, anak saya nomor 6, bukan nomor 5, nomor 6 itu suka banget dengan permen. Suka banget dengan permen.
Kalau dia ada permen pasti ngambil 2, 3. Kalau saya sebagai orang tuanya, bisa nggak saya membelikan permen 2 bungkus satu hari untuk dia? Bisa, dan itu kecil bagi saya, dan insya Allah tidak mengurangi banyak rezeki saya. Artinya saya mampu membelikan dia setiap harinya 2 bungkus permen yang besar. Tapi justru ketika saya tahu anak saya nomor 6 ini gandrung dengan permen, saya dan istri saya memberikan peraturan. Peraturannya tidak boleh makan permen kecuali seminggu 1 kali. Itu pun maksimal 2 permen sampai 3 permen, dan tidak lebih daripada itu. Ketika anak saya mendapatkan peraturan itu mulai diterapkan, pertama kali tantrum, marah. Dia berkata, Abi nggak sayang sama Basim, Bibu nggak sayang sama Basim. Maka kita mengatakan sayang, tapi kita tentunya memahami itulah love language-nya kita, bahwasanya cintanya saya kepada Basim bukan memberikan Basim permen 2 bungkus setiap hari. Kalau saya meluapkan cinta saya dan love language saya kepada Basim dengan membelikan permen 2 bungkus 1 hari, maka justru saya menjerumuskan dia. Saya akan mendekatkan dia kepada diabetes dini, dan saya akan mendapatkan dia dengan penyakit-penyakit gagal ginjal di usia belia. Justru karena saya sayang, saya larang, saya tahan dia mendapatkan permen, dan saya kasih dia permen itu seminggu cuma 1 kali, hari Sabtu. Itu pun jumlahnya 2 maksimal 3. Itulah analogi yang sederhana. Kadang-kadang Allah memberikan rasa cintanya kepada kita, memberikan kepada kita takdir pahit. Yang kita tidak sadari, takdir pahit itu justru menjadikan kita akhirnya mendapatkan banyak kebaikan di masa mendatang. Kadang-kadang kita itu tidak paham takdir pahit itu diberikan kepada kita untuk sebuah kebaikan yang terkadang tidak kita pelajari. Apa sesuatu yang manis di balik takdir pahit yang sedang kita rasakan. Dan Allah Maha berkehendak. Dan Allah tidak bisa ditanya, kenapa ya Allah? Loh, kok tanya kenapa sama Allah? Kalau Allah sudah menetapkan, maka sesungguhnya ketetapan Allah itu ketetapan yang tidak pernah salah. Dan kita harus belajar kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mendapatkan cobaan, beliau tidak hanya melihat cobaannya, tapi melihat siapa pengirimnya. Maka kita pun sama, ketika kita mendapatkan takdir yang pahit, jangan melihat takdir pahitnya saja, tapi melihat siapa pengirim takdir pahit itu. Dan yang mengirimkan takdir pahit itu adalah Allah, dan pastinya Allah memiliki 1001 kebaikan yang Allah selipkan di balik satu takdir pahit yang kita peroleh. Di balik kehidupan yang sulit, ketika misalkan kita IF, intermittent fasting, misalkan yang 16 jam, berat atau tidak berat? Berat, Bu. Melihat nasi gandul, ada kikilnya melambe-lambe gitu. Padahal ini bukan jamnya lagi buka jendela, pasti berat. Tapi di dalam sesuatu yang berat pasti apakah harus sesuai dengan sesuatu yang buruk? Belum tentu. Ada sesuatu yang kita terkadang berat, bangun ketika pagi, lalu kita eksersis olahraga, lalu kita work out, lalu kita berkeringat, ketika yang lain mungkin tidur-tiduran sembari scrolling TikTok. Maka terkadang apa yang kita lakukan itu terasa berat, tapi justru yang berat itu memberikan kebaikan untuk kita. Badan kita terasa ringan, akhirnya makan apa saja terasa nikmat, otot kita sudah terbentuk, dan akhirnya kita bisa menyimpan makanan-makanan enak yang selama ini kita makan disimpan oleh tubuh, akhirnya disimpan dalam masa otot. Ternyata untuk mendapatkan kehidupan yang ringan, kita harus terbiasa dengan workout yang berat. Sama pula, terkadang Allah pun menguji kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanpa kita sadari. Apa yang tidak kita inginkan itu membentuk kita menjadi lebih baik. Makanya maaf, jangan suka nanya, kenapa ya Allah? Allah itu tidak bisa ditanya, dan Allah tidak layak ditanya, karena keputusan juri saja tidak mampu diganggu gugat, apalagi keputusan Allah. Jangan suka nanya-nanya kenapa. Ibu, saya pernah 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu dipanggil oleh salah satu orang kaya Indonesia, salah satunya lah, nomor berapanya saya lupa. Lalu beliau mengadakan acara untuk perusahaan intinya, ada sekitar 50 lah, di holding besarnya beliau. Pada saat itu timnya beliau menghubungi tim kita dan berkata, pastikan Ustadz sebelum jam 5 sudah datang. Itu acara buka puasa. Itu acara buka puasa. Sebelum jam 5 datang ya Mas, nanti kasih tahu Ustadz. Iya, dia belum tahu kalau saya orangnya disiplin, kecuali ada udzur. Nah, kadang-kadang udzurnya sering. Maka saya pada saat acara tersebut jam 5, sebelum jam 5 on time sudah datang di acara. Maka saya nungguin jam 5, acara belum dimulai.
Jam 5.10 acara belum dimulai. Jam 5.15 acara belum dimulai. Jam 5.20 acara belum dimulai. Padahal saya masih ingat sekali. Maghrib pada saat itu untuk acara buka puasa jatuh sekitar pukul 5.45. Saya ngelihat jam. Waduh, jam 5.20 belum dimulai juga. Wah, ini kapan? Saya aja mau qadimah bisa 30 menit. Gimana ini tinggal beberapa menit? Jam 5.30, jam 5.20 ketika belum datang, saya panggil IO-nya. Saya bisik-bisik, Pak, sudah 5.20, maghrib 5.45, kapan mulai acaranya? Maaf Ustadz, ownernya belum datang. Beliau tadi baru saja nelpon sebelum jam 5, beliau terjebak macet. Beliau meminta kepada kita, jangan dimulai acaranya sebelum saya datang. Saya ingin dengar Ustadz dari awal, dan saya tidak mau dengar Ustadz dari tengah. Oh begitu, iya Ustadz, sabar ya Ustadz, ya sudah, sebentar lagi datang kok gitu. Ya udah. 5.25 belum datang, 5.30 belum datang. Ibu tahu jam berapa datang? 5.35 baru datang. Berarti jarak dengan adzan tinggal berapa menit? 10 menit. Sudah datang, salaman satu-satu. Salaman juga sama saya, ada sekitar 50 tamu undangan. Maka sesungguhnya tinggal 5.40. Maka beliau lalu ngomong ke saya, Ustadz maaf saya tadi kena macet. Ustadz silahkan kajian dulu, nanti kalau ada adzan kita dengerin adzan, kita buka puasa sebentar, minum, jangan ada yang makan ya, nanti lanjutkan kajiannya sebentar ya Ustadz kalau Ustadz berkenan. Iya Pak, siap. 5.40 baru datang dan baru duduk. Yang menarik perhatian saya, tidak ada satupun orang di tempat itu yang bertanya sama beliau, Pak kenapa telat? Ini jam berapa ini? 5.40. Bapak tahu nggak acaranya tuh jam 5 tepat? Nggak ada. Nggak ada satupun orang yang mau bertanya, dan tidak ada satupun orang yang berani bertanya. Saya juga nggak berani tanya. Saya juga nggak berani tanya. Ya sudah, iya aja. Disitulah saya mikir, setelah itu saya pulang ke Bekasi, saya mikir, kalau kita sama owner saja yang dia memiliki satu acara, ternyata ketika dia terlambat tidak ada satupun dari kita yang berani bertanya kepadanya, kenapa terlambat? Lalu kenapa kita kalau tiba-tiba mendapatkan sebuah takdir buruk ketika Allah menetapkan itu menjadi kebaikan untuk kita, lalu kita suka tanya dan protes sama Allah, lalu membuat status, mengapa ini harus terjadi pada diriku? Tidak usah gitu, itu betaria sonata kamu. Maka sesungguhnya itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita mendapatkan yang kedua. Kenapa takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita? Yang kedua, karena Allah menetapkan sebuah perkara untuk kebaikan kita, bagi kita yang senantiasa mau menunggu pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Maka ucapkanlah segala sesuatu fihi khair, semua itu ada kebaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa takdir buruk itu bisa menimpa kepada kita? Takdir buruk itu bisa menimpa kepada kita karena disebabkan, bisa jadi karena kita jarang berdoa. Jarangnya kita berdoa dan jarangnya kita melangitkan permintaan kita kepada Allah menjadikan kita terkadang mendapatkan berbagai macam takdir buruk. Karena tidak ada perkara yang mampu untuk menolak takdir dan mengubah takdir menjadi sesuatu yang baik kecuali doa. Doa itu sebagaimana ketika kita mendapatkan teknologi mengubah sampah menjadi kompos. Maka sesungguhnya doa itu merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Makanya terkadang takdir buruk itu menimpa kepada kita karena kita jarang berdoa. Sehingga ketika kita jarang berdoa, ibarat kita di luar rumah sedang turun hujan dan kita tidak membawa payung, maka kita pun menjadi basah kuyup. Karena doa itu payung yang bisa menjadikan kita selamat dari berbagai macam takdir pahit yang datang terus dalam kehidupan manusia. Makanya akhirnya kalau tiba-tiba kita mendapatkan kesulitan, mungkin karena kamu tidak berdoa. Makanya dalam satu riwayat Muslim diterangkan, dalam satu riwayat Muslim itu dijelaskan, ada seorang sahabat Nabi, beliau disengat kalajengking, ibu. Dan ketika beliau disengat kalajengking, maka tangannya bengkak. Ketika beliau tangannya bengkak, maka pagi harinya dia melaporkan dan curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, tangan saya bengkak karena saya tersengat kalajengking. Maka Nabi lalu mengatakan kepada sahabat itu dengan menjelaskan, laula an taqula a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq ma la daghatka al aqrab
Maka Nabi berkata kepada sahabat itu yang menjadi kurikulum untuk kita dan pelajaran untuk kita. Coba tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh keburukan makhluk yang tercipta. Maka pastilah kalajengking itu tidak akan pernah menggigitmu. Jadi Nabi menyampaikan kepada sahabat itu bahwasanya disengatnya dia kalajengking karena dia tidak berdoa. Karena kalau dia zikir sore, kalajengking itu tidak akan menggigitnya karena dia akan terlindungi dari berbagai macam keburukan dan rasa sakit ketika dia berzikir meminta perlindungan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim ini lalu menyampaikan kepada kita, kadang-kadang takdir buruk yang menimpa kepada kita, menimpa kepada keluarga kita tercinta, suami kita, istri kita, itu bukan semata-mata karena dosa yang pernah kita perbuat, bukan karena takdir buruk itu mampu memberikan kepada kita pelajaran saja, tapi terkadang takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita karena kita jarang berdoa. Karena kalau kita sudah jarang berdoa, ibarat kamu pingin untuk ketika turun hujan, lalu kamu tidak pingin menjadi basah dengan air hujan itu, tapi kamu tidak sedia dengan payung. Tidak mungkin kamu berjalan di tengah guyuran hujan dan tidak basah kalau kamu tidak membawa payung. Dan payung dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah doa. Makanya doa itu adalah perisai dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya kadang-kadang zikir dan doa itu mempengaruhi bagaimana jalan kehidupan kita. Dan sesungguhnya jalan kehidupan kita di masa mendatang itu dipengaruhi dengan doa yang kita panjatkan hari ini. Makanya kalau orang sudah tidak berdoa, dia sudah tidak mendapatkan hidayah pada hatinya. Karena tanda hidayah pada hati kita itu apa? Ya karena kita berdoa. Mari kita mencernasi dari satu kisah nyata dari Nabi Sulaiman dalam riwayat Muslim. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan rasul yang memiliki kerajaan yang sangat besar, yang tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman setelah beliau wafat. Tapi ibu tahu, Nabi Sulaiman itu pernah mengalami satu kisah nyata. Apa kisah nyata yang dialami oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu punya 100 istri. Jangan komen, ini Nabi ya. Jangan komen, ini Rasul. Lalu beliau pada waktu sore, Nabi Sulaiman itu berkata, apa perkataan dari Nabi Sulaiman? Saya akan mencampuri seluruh istri saya yang jumlahnya 100 itu, nanti seluruh 100 istri saya nanti semuanya akan hamil, dan seluruhnya yang hamil itu akan lahir anak laki-laki, dan seluruh anak laki-laki 100 itu semuanya solih, dan semuanya akan berjuang membela kalimat Allah. Tapi Nabi Sulaiman pada saat itu lupa mengatakan apa? Insya Allah, kata Rasulullah. Ketika Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah, maka 100 istri yang dicampuri Nabi Sulaiman pada malam itu tidak ada satupun yang hamil kecuali 1 orang. Dan ketika yang hamil cuma 1 orang ketika lahir, maaf, yang lahir itu adalah anak setengah manusia. Maka Rasulullah ketika pernah mendapatkan kisah itu dari malaikat Jibril yang menyampaikan, maka Rasulullah berkata, kalaulah Nabi Sulaiman itu mengatakan insya Allah, Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman 100 istrinya, 100-100-nya hamil. 100-100-nya ketika hamil, semuanya akan lahir anak laki-laki. Dan semuanya laki-laki, semuanya akan beriman dan tidak ada yang seperti Kan'an. Dan semuanya nanti akan berjuang membela kalimat Allah. Hanya saja Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Makanya disitulah kita mengerti, ibu, kadang-kadang musibah, ujian itu datang dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya, maaf, saya agak kurang setuju kalau ada yang mengatakan musibah itu sesuatu yang tak diundang, datang. Musibah itu kadang-kadang kita yang mengundang sendiri. Dan bagaimana manusia itu mengundang musibah? Salah satunya ketika manusia mengundang musibah itu ketika dia tidak berdoa. Kalau orang itu tidak berdoa, maka takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupannya itu akan menerpa pada apa yang dia hadapi dalam hidupnya ketika dia tidak berdoa. Tidak ada perkara yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ibu punya 100.000 tentara, tidak akan bisa mengubah ketetapan Allah. Ibu memiliki kerajaan sebagai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak bisa mengubah takdir ketika 100 istrinya tidak ada yang hamil sepanjang nikah, dan yang hamil cuma 1, itu pun setengah manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan, cobalah Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti akan Allah berikan kepadanya 100 anak laki-laki yang semuanya berjuang. Itu semuanya dimulai dari doa.
Jadi tidak ada kata-kata yang mengatakan musibah itu datang karena tak diundang. Musibah itu datang karena undangan. Dan musibah itu datang karena undangan karena tiga tadi. Satu, karena perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Dua, karena Allah sedang memberikan dan menempa kita dengan pelajaran yang lebih baik. Atau yang ketiga, musibah datang itu karena kita jarang berdoa. Makanya itulah yang memberikan kepada kita tentang satu makna, bahwasanya terkadang luputnya, lalainya kita di dalam kita berdoa itu menjadikan masalah-masalah yang kita jumpai pada kehidupan di masa mendatang itu menjadi berat hanya karena kita malas dan lalai di dalam kita berdoa. Makanya kalau ibu pengen tahu hidayah itu sudah ada pada hatinya seseorang, ibu coba lihat. Kalau ibu pengen tahu orang ini sudah dapat hidayah atau belum, lihat bagaimana dia berdoa. Kalau dia merasakan khusyuknya, dia berdoa banyak, minta kepada Allah, dan setiap waktunya tidak pernah bosan meminta kepada Allah, itu salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Karena apa? Allah itu memberikan kepada kita apapun yang kita dapatkan di masa mendatang itu berdasarkan doa yang kita panjatkan. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan dari Umar bin Khattab, aku tidak pernah khawatir doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Saya tidak pernah khawatir itu. Tapi aku khawatir ketika aku tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa. Jadi kalau orang sudah jarang berdoa, itu sudah menunjukkan bahwasanya hatinya dengan Allah jauh. Kalau orang sudah jarang berdoa, itu menunjukkan berarti dia dengan Allah tidak ada hidayah yang mendarat pada hatinya. Karena doa itu silahul mu'min, dan tidak ada perkara yang paling mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Ibu memiliki kepintaran ibu tidak bisa mengubah takdir. Kalau pintarnya ibu, memang ditakdirkan ibu tidak dapat kerja, ya nggak dapat kerja walaupun pintar. Kalau ibu kerja keras dan suaminya kerja keras, lalu mengandalkan kerja keras itu untuk bisa menentukan berapa pendapatan yang didapatkan dan gaji yang diperoleh, itu tidak bisa. Karena apa? Semua perkara di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah takdir. Yang bisa mengubah takdir cuma satu, doa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yuradul qadar illa bidoa. Tidak ada yang mampu mengubah satu takdir pahit menjadi sebuah kebaikan yang terjadi pada kehidupan kita kecuali doa yang kita panjatkan. Makanya kalau kita jumpai semua aktivitas kita itu semuanya ada doanya. Masuk kamar, keluar kamar, mencampuri istri, ketika datang ke kamar mandi, ketika kita meninggalkan rumah, semuanya ada doanya. Kenapa semua dalam kehidupan kita tidak lepas dari doa? Bahkan melihat hilal pun ada doanya. Karena itu menjelaskan kepada kita, kebaikan hidup kita ditentukan oleh doa yang kita panjatkan. Makanya maaf kalau hari ini anak kita susah sholat, mungkin kita jarang dan khusyuk, mungkin kita jarang berdoa meminta supaya anak kita menegakkan sholat. Kalau kita mendapati tiba-tiba suami kita mengecewakan kita, mungkin karena kita jarang menyebutkan nama suami kita di dalam setiap untaian doa kita, dan kita lebih sering mendoakan anak lebih sering daripada kita mendoakan pasangan kita. Dan tidaklah semua keburukan itu datang dalam kehidupan kita kecuali apa? Kecuali karena lalainya manusia di dalam dia berdoa. Itulah kenapa Bu kita ada zikir pagi, zikir petang. Ini ada satu kisah nyata yang disampaikan satu keluarga di Pamulang. Beliau memberikan testimoni ketika beliau mengatakan, saya selalu berusaha untuk konsisten zikir pagi dan zikir sore Ustadz, baik dalam kondisi mukim ataupun dalam kondisi safar, sebagaimana Ustadz dulu sering menyampaikan. Satu waktu Bu, beliau mudik ke Padang, suaminya dari Padang. Perjalanan ditempuh dengan perjalanan darat. Mobilnya ada satu mobil R3. Perjalanan ditempuh dari Pamulang ke Bakahuni sampai akhirnya ke Lampung menuju ke Padang. Dan kita paham ya, daerah Sumatera kan berkelok-kelok. Perjalanan itu ditempuh dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi kembali. Ketika pagi, maka pada saat itu sang istri itu sudah menyetir dari tengah malam sampai menjelang pagi. Maka mereka berhenti sejenak dan istri mengkondisikan keluarganya, ayo kita zikir pagi, jangan ditinggalkan zikir pagi dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi mukim. Akhirnya mereka zikir pagi. Setelah zikir pagi, maka melanjutkan perjalanan. Istrinya mengganti suaminya, suaminya yang nyetirin dari malam sampai pagi.
Maka paginya sang suami minta izin mau tidur sejenak. Sang istri berkata, nggak apa-apa, tidur aja Bi, saya yang gantikan nyetir, Abi istirahat supaya cepat nyampe. Sang istri menggantikan posisi sang suami. 2 anak perempuannya ada di belakang. Perjalanan dilanjutkan. Maka sepersekian detik ketika mereka lelah, sang istri yang saat itu memegang kendali kemudi karena microslip set gitu ngantuk. Dan ketika beliau set ngantuk, masuk ke jurang, Bu. Dan jurangnya tinggi sekali. Orang-orang yang di atas ketika melihat mobil itu masuk ke jurang, yang di atas sudah teriak-teriak dan berkata, tidak ada satupun yang hidup itu pasti. Mobil itu meluncur dengan kuat sekali dari atas ke bawah, tidak sama sekali bisa dikendalikan. Semua yang ada di mobil bangun dan teriak dan bertakbir. Mobil itu terus turun ke bawah dan tiba-tiba berhenti ketika tertabrak dengan salah satu pohon kelapa. Jedek dan berhenti. Ibu tahu, curamnya itu orang berpikir tidak mungkin ada yang selamat. Tapi ternyata 4 penumpang yang ada di mobil itu, 4-4-nya selamat. Tidak ada yang luka parah, hanya lecet-lecet aja. Mobilnya pun lecet bagian depan agak bonyok dikit, tapi secara keseluruhan 70% masih dalam kondisi baik. Dan semua yang di atas itu kaget, karena ketika mereka naik ke atas diselamatkan penduduk kampung berpikir dan mengatakan, memberikan testimoni, kami berpikir semuanya kalian meninggal karena curamnya jurang di tempat itu. Ketika kisah ini disampaikan kembali, direpost kembali kepada saya, maka ibunya bertanya kepada saya, apakah itu bagian dari keberkahan doa dzikir pagi yang kami baru saja rutinkan Ustadz? Sebelum kecelakaan itu kami dapatkan. Saya berpikir pasti ini karena doa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya Ibu, kenapa kita kalau keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan Ibu tahu nggak, setiap dari kita kalau keluar membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah itu berkata di depan malaikat, wahai malaikat, hambaku ini keluar dari rumah menyerahkan urusannya kepada diriku dan menjadi kewajibanku menjaganya. Dan itu adalah kekuatan doa. Ibu tahu tukang sihir yang biasa Ibu lihat di televisi dulu waktu kecil, tukang sihir itu selalu memiliki sebuah mantra. Kalau orang mukmin nggak ada mantra, orang mukmin itu doa. Apa mantranya tukang sihir? Abrakadabra. Kalau tahu abrakadabra, fix kelahiran 80, abrakadabra. Itu selalu bisa menjadikan tongkat, bisa mewujudkan apapun. Kalau ada tukang sihir tidak bisa ngucapin abrakadabra, tongkatnya tidak berfungsi, ya atau tidak? Itu analogi sederhana. Kalau tukang sihir saja harus menapal mantra supaya dia mendapatkan kekuatan, orang beriman itu tidak merapal mantra. Orang beriman itu tidak menyebutkan jimat apapun. Orang beriman itu kekuatannya satu, doa. Ibu tahu, saya tutup dengan sebuah kisah. Ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Ibu tahu, Sarah ini wanita paling cantik setelah Ibunda Hawa. Jadi kalau kita ingin untuk menilai siapa wanita paling cantik yang pernah dilahirkan di muka bumi, ada 2. Satu, Ibunda Hawa, itu wanita paling cantik, Bu. Tinggi, semampai, langsing, sebagaimana para bidadari di surga. Dan tingginya Ibunda Hawa itu nggak main-main. Kalau ibu kan 2 meter tidak sampai. Kalau Ibunda Hawa itu tingginya 60 hasta. Berapa meter itu? 30 meter. Jadi semua foto model dunia nggak ada yang bisa ngalahin beliau. 30 meter. Kalau ini sekitar 5 meter, 6 kalinya ini. Itulah Ibunda Hawa. Beliau kenapa disebut dan dinobatkan wanita paling cantik? Karena beliau baru turun dari surga. Makanya dulu ada istilah waktu kita kecil apa? Kamu kayak bidadari turun dari, nah itu Ibunda Hawa. Siapa wanita kedua yang paling cantik kata para ulama? Wanita paling cantik kedua setelah Ibunda Hawa itu adalah Ibunda Sarah. Mirip dengan parasnya Ibunda Hawa. Itu Ibunda Sarah. Saking cantiknya, pada saat ketika Nabi Ibrahim sedang melewati Mesir, maka penguasa Mesir, Fir'aun, tapi bukan Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa, Fir'aun itu gila. Dia takjub dengan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, dan ingin merampasnya.
Saking cantiknya, maka dia tidak kuasa untuk mengendalikan tangannya di dalam menjamah tubuhnya Ibunda Sarah. Dan setiap akan menjamah, Ibunda Sarah berdoa dan dijadikan tangan penguasa Mesir itu menjadi kaku, kayak kena stroke dan tidak bisa digerakkan. Sampai akhirnya Fir'aun itu berkata kepada Ibunda Sarah, tolong lepaskan ikatan yang ada di tanganku ini, dan aku tidak akan mengulangi apa yang aku perbuat. Maka Ibunda Sarah berdoa, ya Allah, lepaskanlah tangannya. Lepas. Ternyata tidak kapok, pingin megang lagi, didoakan lagi sama Ibunda Sarah, dan itu berulang-ulang sampai 3 kali. Dan apa kekuatan yang menjadikan Ibunda Sarah mampu memiliki kekuatan besar menghadapi penguasa Mesir pada saat itu dengan kekuatan militer yang penuh dan luar biasa kekuatannya? Doa. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kekuatan kita itu hanya di doa. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Dan ketika kita jarang berdoa, itulah yang menyebabkan berbagai macam takdir buruk dan tragedi terjadi pada kehidupan kita. Makanya berdoalah semoga sehat, semoga afiat, semoga anak-anak kita dikuatkan supaya tidak mendapatkan masalah-masalah yang bisa menghancurkan agamanya. Itu doa. Kalau ibu tiba-tiba mendapatkan bisikan yang mengatakan, udah, jangan banyak doa, malu sama Allah, dosamu masih banyak, pastikan itu bisikan setan. Karena apa? Orang yang jarang berdoa justru dimurkai sama Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Pezina, Ustaz. Betul. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Peminum khamar. Betul. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Pemakan riba. Betul. Tapi ada satu yang juga dimurkai oleh Allah yang jarang diketahui oleh masyarakat kebanyakan. Orang yang jarang berdoa pun dimurkai sama Allah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad diterangkan, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu murka, semurka-murkanya kepada mereka yang jarang berdoa kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, doa itu adalah hidayah, dan doa itulah yang menjadikan kita selamat dari berbagai macam takdir buruk. Kalau ibu-ibu tiba-tiba mendapatkan kekecewaan pada anak, sebelum menyalahkan anak menjadi kambing hitam atas apa yang kita rasakan, cek dulu, jangan-jangan dulu saya jarang berdoa, saya jarang mendoakan dirinya. Kalau tiba-tiba ibu dan saya misalkan terkecewakan sama pasangan kita, mungkin karena kita jarang menyebutkan nama pasangan kita ketika kita berdoa. Mungkin ketika kita tawaf malah tidak menyebutkan nama suami kita. Ketika kita di raudhah tidak menyebutkan nama istri kita. Ketika kita berada di tempat yang mustajab seperti Multazam dan Hijr Ismail, kita tidak menyebutkan nama orang yang menjadi keluarga kita. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari jarang mendoakan keluarga, menjadi sebab kesedihan terdalam hidup manusia ketika mereka menjadi ujian dalam kehidupan kita. Makanya kekuatan wanita itu terletak pada doa ibu. Dan doanya ibu lebih kuat daripada doanya seorang bapak. Pengorbanannya, tingkat resiko yang dihadapi ketika melahirkan anak itu luar biasa. Maka tidak salah kalau sebagian ulama mengatakan doanya ibu kepada anak itu 3 kali lebih cepat daripada doanya bapak kepada anak. Tapi maaf ya bu, nanti jangan diremehin doa suami kepada anak. Anak kita didoakan suaminya, didoakan suami kita, langsung kita komentari, kalah sama doanya mama itu nak. Jangan gitu. Tapi itulah pemilik doa yang mustajab. Ibu tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kepada kehidupan anak ibu. Kalau ibu khawatir terhadap homo, doakan anaknya terlindungi dari homo. Kalau ibu khawatir terhadap zina, doakan anaknya terlindungi dari zina. Tidak ada yang bisa mengubah takdir buruk yang akan terjadi di masa mendatang kecuali doa. Makanya salah satu doanya saya kepada anak saya dan saya sampaikan pula kepada istri saya itu apa? Allahumma gfir dzambi, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Salah satu di antara list doa saya kepada anak itu apa? Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Dan itu doa yang diucapkan oleh orang tua. Dan ketika itu diucapkan oleh seorang ibu, 3 kali lebih mustajab dibandingkan doanya seorang bapak kepada anak. Kalau 3 perkara ini kita jaga, setidaknya kita mampu meminimalisir takdir pahit bisa menimpa pada kehidupan kita. Sedia payung sebelum hujan, sedia panadol sebelum musim panas, sedia doa sebelum kita tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Takdir buruk ada 3, karena dosa kita dan kemaksiatan kita,
Karena bisa jadi di dalamnya ada ujian ketika Allah ingin menempa kita lebih baik. Atau yang ketiga, takdir buruk itu datang karena kita jarang berdoa. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Semoga kita paham, doa itu bukan sekedar meminta, tetapi doa itu melindungi kita dari beratnya perjalanan hidup yang penuh dengan onak dan duri. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada MC kita. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah telah selesai penyampaian materi dari Ustaz mengenai mengubah takdir buruk dengan doa. Baik, kita masuk ke berikutnya, tanya jawab. Dimohon yang bertanya angkat tangan, dan dimohon juga untuk yang awal kita usahakan untuk yang sesuai dengan tema. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan disampaikan apa yang perbuat kita di masa lalu segala macam. Nah, kita manusia tidak luput dari dosa. Kita nggak tahu dosa kita di masa lalu. Terkadang kita itu berdoa untuk anak-anak. Ya, saya berdoa, ya Allah, jangan Engkau limpahkan dosa dan kesalahan saya di masa lalu kepada kedua anak saya. Dan untuk menghindari hal yang buruk, saya mohon dibantu Pak Ustadz, mungkin amalan dan doa yang dapat menghindari hal-hal buruk kepada anak-anak kita. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan Ibu, Masya Allah. Yang pertama jawabannya adalah memperbanyak doa yang ada pada akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka itu yang kita lakukan pertama kali. Sembari kita berdoa pula dengan doanya Nabi Ibrahim, dengan doanya Nabi Adam, dengan doanya Nabi Yunus. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa sih wa tarhamna? Kalau ibu berbuat dosa, tapi ibu kembali sama Allah dan ibu mendapatkan rahmat, salah satu konsekuensi rahmat itu menjadikan ibu tidak akan merasakan akibat pahit dari dosa yang pernah ibu lakukan, dan tidak akan pula menimpa kepada keluarga kita tercinta selama tobat kita diterima dan mendapatkan rahmat. Makanya Nabi Adam menggandengkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kenapa bukan hanya mengampuni kita tapi harus merahmati kita? Kalau diampuni bisa jadi dimaafkan, tapi bisa jadi tidak menghapuskan hukuman. Tapi kalau kamu diampuni dan dirahmati, berarti kamu dosanya dihapuskan, dan konsekuensi dari dosa itu tidak akan berakibat kepada apa yang kita temukan di masa mendatang dan kehidupan nanti di akhirat. Makanya pendosa itu butuh rahmat dan bukan hanya sekedar dimaafkan. Paham Ibu? Yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Dan Ibu ketika memperbanyak sedekah, Ibu harus betul-betul setting default hatinya dengan niat yang benar. Ya Allah, saya sedekah untuk menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lalu dan menjaga dosa itu tidak menimpa kepada anak-anak tercinta dan terkasihku. Karena tidak ada perkara yang bisa menghapuskan dosa, tidak ada perkara yang menghapuskan dosa kecuali adalah sedekah yang kita bayarkan. Maka yang pertama, sedekah diniatkan untuk menghapuskan dosa di masa lalu yang kita tidak pernah tahu kapan. Supaya dosa itu ketika ditebus dengan sedekah, maka sebagaimana air memadamkan api. Yang kedua, Ibu sedekah atas setiap nama orang yang pernah Ibu sakiti tanpa Ibu sadari. Lalu Ibu niatkan pahala sedekah itu diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti ketika kita tidak tahu sekarang dia di mana. Dan kita tidak sadar kalau kita pernah menyakiti dirinya. Ibu ambil uang 1 juta, Ibu ambil uang 2 juta, lalu Ibu sedekahkan. Ya Allah, saya sedekahkan atas setiap orang yang pernah saya sakiti, yang saya tidak sadari. Atau orang yang saya sakiti tetapi saya sudah tidak tahu dia di mana. Atau orang yang pernah saya sakiti tapi dia sudah meninggal dunia. Pahalanya aku berikan untuk mereka supaya tidak menjadi sebab kesulitan dan kegelapan untukku pada kehidupan di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, yang Ibu lakukan adalah maksimalkan ketaatan untuk menghapuskan jejak keburukan di masa lalu. Kalau Ibu nanti dimudahkan sholat malam, jangan hanya sekedar sholat malam, setting dulu hatinya. Ya Allah, saya sholat malam, ya Allah, untuk menghapuskan maksiat-maksiat saya dulu ketika saya belum mendapatkan hidayah untuk sholat malam. Ibu ngaji, jangan hanya karena Ibu ngaji karena ingin untuk mendapatkan kajian, tapi Ibu ngaji salah satunya, ya Allah, saya ngaji, ya Allah,
untuk menghapuskan keburukan-keburukan yang bisa menjadi sebab kesulitan saya di hari ini dan hari esok. Karena apa? Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan kebaikan, semoga kebaikan itu menghapuskan keburukan yang pernah kita lewati. Maka lakukan 3 perkara itu, semoga Allah mudahkan dan semoga tidak menimpa kepada anak-anak kita. Itu sama dengan doa saya, Bu. Salah satu di antara untayan doa saya itu apa? Ya Allah, kalau kami melakukan dosa, kalau kami melakukan maksiat, maka janganlah Engkau memberikan kesulitan kepada anak-anakku, ya Allah, akibat dari dosa dan kemaksiatan yang pernah aku perbuat. Kalau Engkau mampu, ya Allah, hapuskan. Kalau Engkau mampu, rahmati. Tapi kalaupun Engkau memberikan kepadaku balasan untuk menghapuskan dosaku, maka aku terima, ya Allah. Setidaknya bukan menjadi alasan anakku mendapatkan kesulitan dari apa yang pernah aku perbuat. Itu juga boleh kita ucapkan sebagaimana saya pun mengucapkan itu kepada Allah. Allah alam bisawab. Sedih pahami, Bu? Iya. Nama? Sama. Masya Allah. Baik, barakallahu Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan. Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya terima kasih atas kajian yang pada hari ini, semoga bermanfaat kepada semua hadirin. Kemudian tentang doa itu, kalau kita nggak menyebutkan nama tapi cukup anak cucu atau suami atau orang tua, apakah beda? Apakah beda? Apakah beda dengan begitu, Ustaz? Kemudian yang doa Ustaz tadi, kalau yang seperti doa ke Nabi siapa kan ada di Al-Quran, tapi doa Ustaz tadi sepertinya tidak ada di Al-Quran. Jadi yang tadi itu loh yang yang pertama Ustaz sering mendoakan anak-anak yang jaga kemaluanku, yang jaga apa seperti itu, yang terakhirnya itu. Ya, insya Allah. Yang pertama, bolehkah kita berdoa dengan menyebutkan secara globalnya? Boleh aja, enggak apa-apa, tapi menyebutkan namanya jadi lebih mulia. Saya mendoakan suami saya tapi saya tidak menyebut namanya, nah, itu sama aja itu. Sebutkan namanya, Bu. Jangan sampai salah menyebut nama suami tetangga. Sebutkan namanya, itu jauh lebih mulia untuk ibu. Karena menyebutkan namanya menjadikan kita lebih spesifik meminta kepada Allah. Tapi kalaupun tidak menyebutkan namanya, Allah Maha Tahu. Yang kedua, doa untuk anak ini berdasarkan hadis, Bu. Ketika ada seorang pemuda ini hobinya zina. Pemuda hobinya zina. Maka saat itu Nabi mendoakan pemuda tersebut dengan doa yang tadi kita sampaikan. Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan berikan kepadanya kesucian pada kemaluannya. Setelah pemuda tersebut mendapatkan doa itu dari Nabi, maka dia memberikan testimoni, sebelum aku didoakan Nabi, tidak ada perkara yang paling aku gandrungi dan aku senangi kecuali zina. Tapi setelah aku didoakan Nabi dengan doa itu, tidak ada perkara yang paling aku benci dalam hidupku kecuali zina. Itulah doa. Itu dalam hadis Nabi, kalau tidak salah dalam riwayat Muslim. Jadi pertama ini saya ketinggalan zaman, yang belum pernah dengar dengan hadis itu. Keduanya mohon dituliskan nanti Ustadz ya. Boleh, insya Allah nanti saya tuliskan, saya kirimkan ke Budi Merah. Saya Ustadz yang baik hati dan sabar. Tahu Ustadz semuanya mengakui. Kemudian satu lagi, tadi Ustadz menyebutkan intermittent fasting. Iya. Itu kalau diinikan dengan puasa Daud, bagaimana menurut? Ya, itu sebenarnya hanya istilah aja, Bu, bahwasanya kehidupan yang baik itu harus dilewati dengan berbagai macam perkara-perkara kedisiplinan yang berat. Ya atau tidak, Bu? Kita pengen hidup sehat, jaga makan, jangan berlebihan. Ada buka tutup jendela makannya. Itu contohnya semacam itu. Tapi kalau bagi kita intermittent fasting itu yang paling baik puasa Daud. Itu insya Allah sudah mewakili. Allah alam misal. Ada lagi? Bisa berapa lagi, Ustaz? Sebelumnya Ibu sampaikan, Ibu kalau Ibu sudah ada di grup Al-Fatah Condet, doa beliau tadi sudah saya masukkan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatannya Ustadz. Sama-sama, Ibu. Mau bertanya, tadi untuk pertama kali yang pembahasan mengenai hutang ya, tadi ada cerita tentang sahabat Nabi yang pernah ngatain temannya yang kena hutang lalu dia dijebloskan penjara di hari tua. Nah itu sebenarnya apa yang lagi terjadi juga di keluarga kebetulan. Nah kita tuh sebenarnya bingung, sering banyak dapat ayat-ayat orang yang terlilit hutang itu harus dibantu. Nah tapi yang jadi pertengkaran di keluarga itu cara membantunya, apakah dengan melunasi hutang-hutangnya dia atau hanya menasihati aja gitu, karena kan ujung-ujungnya dia akan akan berharap sama keluarganya aja gitu. Tapi kalau dia dilunasin terus hutang-hutangnya, bukankah dia akan semakin mengulangi terus hutang-hutangnya itu, sifat-sifatnya itu, karena dia merasa oh keluarganya ada kok, membantu kok, akan aman selalu kok, karena keluarganya semua gak ada yang pasti akan pengen membantu terus gitu, jadi dia terus mengulangi sifatnya itu gitu. Nah kita worry-nya gitu kalau kita bantu terus-terusan, tapi di lain sisi ketika kita nggak bantu dia marah, dan kita sebenarnya takut gitu ketika dia marah dia jadi berdoa yang enggak gitu, karena bisa dia merasa dia terzolimi gitu. Nah kalau kejadiannya seperti itu bagaimana? Sama mungkin satu lagi sekalian yang kedua, ada teman yang jarang sholat, jarang berdoa, tapi selalu merasa ketika dia kembali, ketika dia berdoa, ketika dia sholat, masalah itu datang terus justru. Jadi ketika dia nggak sholat, nggak berdoa tuh masalahnya aman-aman aja. Begitu dia mencoba deket lagi sama Allah, langsung dikenain masalah bertubi-tubi. Itu kira-kira gimana caranya memotivasi dia untuk terus berdoa gitu, terus sholat gitu, karena dia jadi nggak percaya gitu sih Ustaz. Ya, Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mari kita jawab yang pertama. Bagaimana kita mendapatkan orang ketika dia terlilit hutang? Maka secara basic dan secara sederhana kita harus melihat ada dua tipe manusia. Ada orang yang dia berhutang dalam kondisi kesulitan dan kesusahan, dan dia berupaya betul untuk membayarkan hutangnya. Bahkan dia sudah menjual beberapa aset yang dia miliki supaya membayarkan hutangnya, dan dia terus berusaha, berikhtiar, dan beliau bekerja, dan kita tahu secara dohirnya di permukaan dia betul-betul berusaha untuk membayarkan hutangnya. Orang semacam ini layak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan. Bahkan zakat kita bisa kita berikan kepadanya supaya dia bisa membayar hutang. Tapi kalau ada tipe orang yang kedua, dia punya hutang, tapi hutang itu ditimbulkan olehnya bukan karena kebutuhan, tetapi lebih karena gaya hidup. Dan ketika dia terlilit hutang, dia masih punya banyak aset yang sebenarnya bisa dia jual untuk membayarkan hutangnya, tetapi dia tidak mau mengambil risiko itu karena dia lebih mengandalkan orang lain daripada kemampuan dirinya. Dan ketika dibantu, maka dia justru memperbesar gaya hidupnya dan tidak berusaha untuk membayarkan hutangnya. Maka orang-orang semacam ini, ada sebuah perkataan dalam sebuah quote hikmah, may yaj'alil ma'rufi ghairi ahlihi ya'ud hamdahu dhamman alaihi. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada orang yang tidak tepat, maka kebaikan itu akan berbuah, maka kebaikan itu akan berbalik celaan bagi dirinya. Jadi kalau kita berbuat baik sama ular, biasanya ular akan mematok kita. Ibu pernah lihat ada pawang selama ini baik sama ularnya, dikasih makan, pada satu waktu dia ngasih minuman. Ada videonya baru tadi malam saya lihat. Dia ngasih minuman kepada ularnya ketika ularnya lagi berdiri, malah justru dipisah, dipatok sama ularnya, padahal ular itu dipelihara olehnya dari semenjak kecil. Ada di antara manusia yang mereka itu karakternya itu kayak ular, sehingga ketika dia mendapatkan kebaikan dia tidak akan pernah ingat. Sekalinya dia kecewa, maka dia melampiaskan kejahatan kepada orang yang dia kira mengecewakan, padahal bukan orang lain yang mengecewakan, dia telah mengecewakan dirinya sendiri. Lah ibu harus lihat pada keluarga kita karakternya ada di mana, nomor 1 atau nomor 2. Nah, misalkan nomor 2, ya sudah, berarti ibu tidak perlu khawatir ketika ibu mengatakan wah ini nanti kita khawatir dengan doanya ketika terdolimi. Tidak semua orang yang terdolimi itu betul-betul terdolimi. Contoh, ada seorang laki-laki melamar akhwat, lalu akhwatnya tidak berkenan dan menolak lamaran ikhwan itu. Boleh atau tidak boleh akhwat menolak lamaran? Boleh. Tapi bisa jadi pihak laki-laki mengatakan apa? Saya terdolimi olehnya. Bukan terdolimi Bambang, tapi memang dia tidak mau sama dirimu, dan itu bukan kedoliman. Banyak orang yang terkadang menyangka dirinya terdolimi padahal tidak terdolimi. Sama, kalau orang semacam ini ketika dia berhutang hanya karena gaya hidup, maka dia tidak terdolimi, kecuali dia nomor 1. Nah itu beda perkara. Paham ibu? Yang kedua saya jawab, ibu, kalau ada anak kecil
umur 9 tahun dan 10 tahun. Dia tinggal di terminal. Kira-kira dia akan menghadapi ujian atau tidak semesteran? Ada anak, dia nggak sekolah, hidupnya di terminal. Kira-kira dia mendapatkan cobaan nggak? Dia mendapatkan ujian nggak dari sekolahan? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak sekolah. Kapan anak 9 tahun itu akan menghadapi ujian? Kalau dia sekolah, kalau dia belajar, di situ dia mendapatkan cobaan. Berarti kalau ada orang ketika tidak sholat, dia tidak beribadah, dia tidak dapat masalah, berarti bisa jadi dia adalah orang yang sudah dilupakan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Kisah horor paling mengerikan dalam hidup manusia itu apa? Mereka lupa sama Allah dan Allah pun lupa sama mereka. Itu paling horor itu. Tidak sholat tapi nggak ada masalah, berarti dia sudah dilupakan. Tapi kalau ada orang setelah dia sholat mendapatkan cobaan, itu caranya Allah memberikan kepadanya pelajaran, memberikan ujian supaya dia tertempa. Karena bisa jadi ada kebaikan yang akan dia dapatkan di masa mendatang selama dia sabar di tempat itu. Coba kalau setiap anak, contohnya kita, dulu kalau kita tidak sabar sekolah waktu SD dan setiap kita ada cawu, tahu cawu? Tahu, insya Allah tahulah, kelahiran 80 tahun. Kalau kita dulu ada cawu dan setiap ada cawu dan semesteran kita pergi dari sekolahan, mungkin kita tidak akan pernah merasakan kemudahan yang hari ini kita dapatkan. Kenapa kita akhirnya mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan ijazah, kita akhirnya bisa untuk berikhtiar, untuk mencari kerja? Ya karena kita sabar ketika kita mendapatkan ujian waktu kita SD, Eptanas ketika SD, Eptanas ketika kita SMP dan SMA, semuanya kita lewati, tapi menempa kita sebagaimana kita berdiri hari ini. Orang kalau sampai ketika dia baru belajar, lalu diuji langsung pergi, ada dua kemungkinannya. Satu, dia dilupakan sama Allah sebagaimana dia melupakan Allah, dan itu paling mengerikan. Dan Allah sudah menyampaikan, mereka lupa sama Allah, Allah pun lupa sama mereka. Atau yang kedua, dia dinabubukkan dengan berbagai macam perkara-perkara yang dia senangi ketika semua menjadi gampang, dan akhirnya nanti di akhiratnya dia tinggal mendapatkan kesulitan. Kenapa? Tidaklah orang yang hidupnya mudah dengan kemaksiatan kecuali matinya harus mempertanggungjawabkan dengan kesulitan yang harus dihadapi pada kehidupan akhiratnya. Itu yang harus dipahami. Jadi sampaikan kepada saudaranya, tidak apa-apa, ujian itu nikmati, bisa jadi akan menjadi sesuatu yang kamu akan tersenyum ketika di masa mendatang. Ibu tahu nggak kenapa orang beriman itu ujiannya banyak? Itu hikmahnya banyak. Tapi salah satu kenapa orang beriman itu ujiannya banyak, supaya menjadi kisah klasik yang kita nikmati nanti ketika kita di surga. Ingat gak dulu kita nutup aurat? Ingat gak dulu ketika kita mendapati suami kita ngomel-ngomel, kita sabar, senyum gitu. Itu akhirnya menjadi kisah yang kita nikmati ketika kita nanti di surga. Coba kalau orang mukmin itu tidak ada ujian, nanti di surga malah bingung. Dulu kamu masuk surga karena apa? Nggak ngerti, tiba-tiba masuk surga aja. Makanya kalau kita mendapatkan podcast, mana podcast yang paling enak kita nikmati dan kita ikuti alur obrolannya? Perintis atau pewaris? Perintis. Pewaris mah nggak enak. Gimana Pak? Kok Bapak bisa punya perusahaan? Iya, Bapak saya mewariskan ke saya. Selesai. Tapi kalau kita dapatkan satu podcast dari orang yang merintis dari nol, gimana bisa punya perusahaan? Begini, saya dulu begini, pernah ditipu, ambruk, bangun kembali, ditipu lagi, ambruk lagi, mencoba gini, begini. Nikmatnya itu bisa kita rasakan ketika mendengar podcastnya. Makanya kan kita mendapati pengusaha itu ada dua, ada yang menjadi perintis, ada yang menjadi pewaris. Tapi yang paling nikmat untuk kita dengarkan jalur hidupnya, alur hidupnya, itu selalu perintis dan bukan pewaris. Nah, itulah kenapa orang beriman itu ujiannya banyak, supaya ceritanya nanti banyak ketika di surga. Tidak ada orang yang masuk surga itu tidak punya cerita lika-liku yang pernah dia lewati ketika di dunia. Kok kamu dulu masuk surga? Emang dulu kamu sholat malam? Enggak. Kajian? Enggak juga. Sabar sama suami apalagi gitu. Nah, terus gak ada yang bisa diceritakan apapun akhirnya. Dan itu tidak menjadi kisah kenikmatan nanti ketika di surga. Orang beriman itu ujiannya banyak, supaya nikmatnya itu cerita kembali apa saja yang menjadikan dia dipantaskan mendapatkan rahmat ketika di surga. Allah a'lam bishawab. Semoga ini bisa mewakili seluruh pertanyaan yang ada, dan kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, Engkau sempurna di dalam zat-Nya, Engkau sempurna di dalam nama-Nya, Engkau sempurna di dalam sifat dan perbuatannya. Berikanlah kepada hati kami dan jiwa kami sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, dan ridho tanpa batas. Genggamlah hati kami ya Allah di dalam perkara yang Engkau cintai dan di dalam perkara yang Engkau berkahi. Berikanlah kepada hati kami dan jiwa kami ketakwaan dan kesuciannya, supaya ketika kami kelak, ketika kami pulang ya Allah, kami pulang dengan membawa hati yang bersih, bersih dari ghibah, bersih dari prasangka yang buruk, bersih dari berbagai macam penyakit yang menjadikan kami mendapatkan keburukan di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rahman, berilah keberkahan dalam setiap apapun yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Keberkahan adalah mendekatkan kami kepada rahmat-Mu dan surga-Mu. Jadikan rumah kami bukan hanya sekadar kami berlindung dan bermalam. Jadikan rumah kami berkah, rumah yang mendekatkan kami kepada rumah yang Kau janjikan kepada kami di surga. Jadikan mobil kami, motor kami, dan seluruh harta yang kami miliki menjadi harta yang berkah, yang tidak menghilangkan kenikmatan kami kelak di surga, dan menjadikan semua harta kami memudahkan kami untuk mendapatkan keberkahan pada kehidupan kami ketika Engkau mudahkan kami menjadi penghuni surga. Berkahilah kami dan urusan pasangan-pasangan kami ya Allah. Jadikan kami bukan hanya menjadi pasangan suami istri, jadikan kami menjadi pasangan yang betul-betul kami bersahabat. Mendapatkan suami dan mendapatkan istri adalah takdir, tapi mendapatkan suami dan istri cita rasa sahabat adalah karunia. Jadikanlah pasangan kami adalah sahabat kami, supaya kami tidak perlu melirik yang haram, supaya kami tidak perlu iri yang haram, supaya kami tidak perlu cicat yang haram. Ketika Engkau telah mencukupkan kami dengan perkara yang halal dan telah menjadikan pasangan kami adalah sahabat kami dalam sisa kehidupan kami, berkahilah kami ya Allah. Jadikan hati kami mudah memaafkan bapak dan ibu kami atas seluruh kekurangan yang mereka miliki, sebagaimanapun kami memiliki banyak kekurangan. Supaya hati kami mudah memaafkan pasangan kami ya Allah, karena tidak ada yang membahayakan dalam kehidupan berkeluarga selama Engkau memberikan kepada hati kami memaafkan yang lebih besar dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kami. Dan jadikan kami adalah seseorang yang mudah memaafkan anak-anak kami ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan. Ya Allah, jadikan suami kami ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jagalah kemaluannya dari zina dan perilaku yang menyimpang. Anak-anak kami ya Allah, jagalah hatinya, sucikan hatinya, ampuni dosanya, dan jagalah kemaluannya dari perilaku zina dan perilaku-perilaku yang menyimpang ya Allah. Jadikan anak kami kelak menjadi tongkat kami